feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Marc Marquez tak terkejar di sprint race MotoGP Prancis 2025, cetak rekor 6 kemenangan beruntun, bikin kagum Davide Tardozzi. Aura kebangkitan Ducati Lenovo Team semakin kuat terasa setelah Marc Marquez kembali tampil gemilang di sprint race MotoGP Prancis 2025 yang digelar di sirkuit Bugatti, Le Mans, Sabtu sore waktu setempat. Start dari posisi kedua, pembalap anyar Ducati ini menunjukkan performa yang luar biasa dengan menyalip sang pole sitter Fabio Quartararo di awal lap, lalu tak terkejar hingga menyentuh garis finish. Kemenangan ini sekaligus mencetak rekor baru, 6 kemenangan sprint race secara beruntun, yang membawa Marquez merebut tahta klasemen sementara dari adiknya sendiri, Alex Marquez. Marc Marquez, yang baru bergabung dengan tim pabrikan Ducati musim ini, sekali lagi membuktikan mengapa ia masih layak disebut sebagai salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Dalam balapan sepanjang 13 lap tersebut, Marquez tampil dominan dan nyaris tanpa celah. Usai start dari P2, ia langsung menyerang Quartararo yang berada di pole, dan hanya butuh 2 lap untuk mengambil alih pimpinan balapan. Setelah berada di depan, pembalap asal Cervera itu mempertahankan kecepatan konsistennya, memanfaatkan kekuatan akselerasi Desmosedici GP24 yang tampak sangat cocok dengan gaya balap agresif Marquez. Sementara para pesaingnya berjuang menjaga ban dan ritme, Marquez melesat menjauh dan menciptakan gap yang tak bisa lagi dikejar oleh para rivalnya. Bos Davide Tardozzi, manajer Ducati Corse, yang menyaksikan langsung jalannya sprint race dari pit wall, tak kuasa menahan kekaguman. Dalam sesi wawancara usai balapan, ia memuji performa Marquez secara terbuka. Apa yang dilakukan Marc hari ini luar biasa. Ia tidak hanya cepat, tapi juga cerdas dan tenang. Kami tahu dia pembalap istimewa, tapi 6 kemenangan berturut-turut di sprint race adalah sesuatu yang bahkan kami sendiri tidak duga akan terjadi secepat ini, ujar Tardozzi sambil tersenyum bangga. Lebih dari itu, kemenangan Marquez kali ini terasa istimewa karena berhasil menggeser saudaranya sendiri, Alex Marquez, dari puncak klasemen sementara MotoGP. Alex, yang mengendarai motor Ducati milik tim Gresini, juga tampil solid sepanjang balapan dan mengamankan posisi kedua setelah memanfaatkan kesalahan dari Fabio Quartararo di pertengahan lomba. Di posisi ketiga, pembalap anyar Fermin Aldeguer dari tim Gresini Racing berhasil mencuri perhatian. Meski sempat kesulitan di awal musim, Aldeguer menunjukkan potensi besar dengan mengamankan podium pertamanya di kelas Premier setelah melewati duel sengit dengan Quartararo. Aldeguer, yang baru promosi ke MotoGP tahun ini, mengaku sangat senang bisa bersaing dengan para pembalap papan atas. Nasib berbeda dialami oleh Fabio Quartararo, pahlawan tuan rumah yang memulai balapan dari pole position. Setelah kehilangan posisi terdepan di awal lap dari Marquez, Quartararo tampak kesulitan mempertahankan ritme. Meskipun sempat mencoba menempel ketat Alex Marquez, pembalap Yamaha itu kehilangan grip pada lap-lap akhir dan harus puas finish di posisi keempat. Penonton yang memadati tribun utama sempat hening ketika Quartararo mulai melambat, meskipun tetap memberikan tepuk tangan apresiasi usai balapan. Sementara itu, tragedi menimpa pembalap utama tim Ducati bertahan Francesco Bagnaia. Rider Ducati Lenovo itu harus mengakhiri balapannya lebih awal setelah mengalami insiden low-side pada putaran pertama. Bagnaia kehilangan cengkeraman ban depan di tikungan ketiga dan terhempas ke gravel. Beruntung ia tidak mengalami cedera serius, namun kehilangan poin membuat peluangnya mempertahankan gelar kian berat. Dengan hasil ini, Marc Marquez kini memuncaki klasemen sementara dengan total 144 poin, unggul 7 poin dari Alex Marquez. Kemenangan ini juga memperpanjang rekor sprint race milik Marquez, menjadikannya satu-satunya pembalap dalam sejarah MotoGP yang mampu memenangi 6 sprint race berturut-turut sejak format ini diperkenalkan. Marquez pun mengukuhkan diri sebagai kandidat kuat juara dunia musim ini, bahkan sebelum race utama digelar pada hari Minggu. Ini bukan hanya tentang saya, tapi juga tentang tim. Mereka memberi saya motor terbaik, dan saya merasa menyatu dengan Ducati sejak pertama kali mengendarainya, kata Marquez saat sesi konferensi pers. Hari ini adalah salah satu hari terbaik dalam karir saya. Tapi kami masih harus fokus, musim ini panjang. Davide Tardozzi mengisyaratkan bahwa kehadiran Marquez di tim pabrikan telah memberikan semangat baru di paddock Ducati.
Kami selalu mencari pembalap yang bisa mendorong batas kemampuan mesin kami. Dan Marc melakukan itu, bahkan lebih. Dengan performa solid dari kedua pembalap Ducati, Marc Marquez dan Alex Marquez, serta kemunculan talenta muda seperti Aldeguer, musim MotoGP 2025 semakin seru untuk diikuti. Banyak yang kini menanti apakah Marquez mampu melanjutkan dominasinya di race utama minggu nanti, atau apakah Alex, Quartararo, dan Bagnaia bisa membalas. Yang jelas, untuk hari ini, semua mata tertuju pada Marc Marquez. Sang legenda hidup yang kini kembali di atas panggung tertinggi, mengenakan merah Ducati, dan menulis sejarah baru di Le Mans. Marc Marquez kembali membuat gebrakan besar dalam lanjutan musim MotoGP 2025. Dalam sesi praktis di sirkuit Bugatti, Le Mans, Prancis, pembalap anyar tim Ducati Lenvovo itu berhasil mencatatkan waktu tercepat sekaligus memecahkan rekor lap dengan torehan 1 menit 29,855 detik. Waktu tersebut mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Jorge Martin saat masih bersama Pramac Racing. Pencapaian ini bukan hanya soal kecepatan, melainkan juga cerminan dari transformasi Marquez dalam hal adaptasi, kerja sama tim, serta pemahaman teknis terhadap motornya. Mantan juara dunia 8 kali itu menunjukkan bahwa dirinya belum habis, bahkan justru semakin matang setelah menjalani musim-musim yang penuh tantangan akibat cedera dan transisi tim. Dalam wawancara usai sesi, Marquez mengungkapkan bahwa kunci keberhasilannya terletak pada perubahan settingan motor yang dilakukan bersama tim teknis Ducati Lenovo. Ia menyebut motor Ducati yang ditungganginya kini sudah sesuai dengan gaya balap agresif yang menjadi ciri khasnya sejak lama. Hari ini semuanya terasa sempurna. Dari grip depan, pengereman, hingga respons mesin saat keluar tikungan, semuanya sesuai dengan yang saya butuhkan. Kami bekerja keras selama beberapa pekan terakhir, dan hasilnya bisa langsung dirasakan di sini, ujar Marquez. Performa brilian Marquez tersebut tak pelak membuat bos besar Ducati, Gigi Dall'Igna, angkat topi. Sebut kiprahnya selalu mendapat perhatian serius dari markas besar Ducati Corse. Kami sudah tahu bahwa Marc adalah pembalap istimewa. Tapi bagaimana ia mampu langsung menemukan titik keseimbangan antara kekuatan motor Ducati dan gaya balapnya sangat luar biasa. Dia sempurna dalam segala aspek hari ini, baik teknis, fisik, maupun mental, kata Dall'Igna dalam konferensi pers. Dengan catatan waktu 1 menit 29,855, Marquez menjadi satu-satunya pembalap yang mampu menembus batas 1 menit 30 detik di sesi latihan tersebut. Kecepatan ini sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai kandidat kuat untuk meraih pole position dan kemenangan di sprint dan balapan utama akhir pekan nanti. Posisi kedua dalam sesi praktis ditempati oleh pembalap tuan rumah, Fabio Quartararo. Rider Monster Energy Yamaha tersebut membukukan waktu yang cukup kompetitif, meski terpaut hampir 3/10 detik dari Marquez. Sementara itu, pembalap utama Ducati Lenovo tim Francesco Bagnaia berada di posisi ketiga. Meskipun belum mencapai performa puncak, Bagnaia tetap menunjukkan konsistensi yang membuatnya selalu berada di barisan depan. Selain catatan waktu yang luar biasa, performa Marquez juga mengirimkan pesan kuat kepada para pesaingnya. Setelah beberapa musim mengalami naik turun performa akibat cedera dan masa transisi dari Honda ke Ducati, Marquez kini tampak kembali ke bentuk terbaiknya. Ini tentu menjadi sinyal bahaya bagi rival-rival seperti Bagnaia, Alex Marquez, dan Quartararo, yang sama-sama mengincar gelar juara musim ini. Kita baru masuk pertengahan musim, tapi ini seperti deklarasi bahwa Marquez telah kembali. Dan yang lebih menakutkan, dia masih punya ruang untuk berkembang, kata Gigi Dall'Igna. Meskipun sukses di sesi latihan, Marquez tetap realistis menghadapi sprint dan balapan utama. Ia mengingatkan bahwa sesi kualifikasi dan race day adalah cerita yang berbeda, terutama dengan kondisi cuaca di Prancis yang dikenal tak menentu. Saya senang dengan kecepatan hari ini, tapi kami harus tetap fokus. Cuaca bisa berubah kapan saja, dan semua pembalap di grid ini sangat kompetitif. Yang penting adalah tetap tenang dan menjaga ritme, ujar Marquez.
Di sisi lain, adik Marc Marquez, Alex Marquez, juga menunjukkan peningkatan performa dan berhasil menembus posisi keempat. Dan Fermin Aldeguer posisi kelima. Hal ini menjadi indikasi bahwa tim Gresini secara keseluruhan tengah berada dalam tren positif. Pencapaian Marquez bukan hanya menjadi sorotan karena catatan waktunya, tetapi juga karena ia melakukannya setelah menjadi yang tercepat di sesi FP1. Hal ini tentu memberi tekanan tersendiri bagi tim-tim lain yang memiliki sumber daya lebih besar. Penampilan Marc Marquez dalam sesi praktik MotoGP Prancis 2025 telah mengguncang paddock dan memberi gambaran bahwa sang juara dunia lama belum habis. Dengan settingan motor yang kini menyatu sempurna, kepercayaan diri tinggi, dan pengalaman bertahun-tahun di level tertinggi, Marquez tampaknya siap kembali menjadi pusat perhatian di MotoGP. Akhir pekan ini di Le Mans akan menjadi ajang pembuktian apakah kecepatan di sesi latihan bisa ia konversikan menjadi kemenangan penuh. Jika iya, maka era baru Marquez bersama Ducati benar-benar telah dimulai. Andrea Dovizioso belak-belakan, Marc Marquez crash karena terlalu percaya diri, tapi itu menunjukkan dia menguasai motornya. Insiden yang menimpa Marc Marquez di MotoGP Jerez akhir pekan lalu kembali menjadi sorotan tajam dunia balap. Pembalap Ducati itu mengalami kecelakaan di lap ketiga saat sedang memimpin jalannya lomba. Banyak pihak menilai crash tersebut terjadi karena Marquez terlalu percaya diri. Namun, mantan pembalap andalan Ducati, Andrea Dovizioso, memberikan perspektif berbeda yang cukup belak-belakan namun penuh apresiasi terhadap gaya balap Marquez. Marc Marquez, yang tampil dominan sejak sesi latihan bebas, sempat memimpin balapan di sirkuit Jerez dengan percaya diri tinggi. Namun, petaka datang di tikungan kiri, sebuah titik yang belum pernah menjadi tempat kecelakaan Marquez musim ini. Di sanalah rider asal Spanyol itu kehilangan kontrol dan terjatuh dari motornya. Namun, yang membuat banyak orang terpukau adalah keberaniannya untuk tetap melanjutkan balapan. Dengan fiery motor yang sudah rusak dan ritme balap yang terganggu, Marquez kembali ke lintasan, menunjukkan determinasi luar biasa. Ia akhirnya menyentuh garis finish di posisi ke-12, sebuah hasil yang tetap memberinya 3 poin, walau harus merelakan posisi puncak klasemen yang kini direbut oleh adiknya, Alex Marquez, sang pemenang MotoGP Spanyol 2025. Andrea Dovizioso, salah satu sosok yang mengenal baik karakter Marc Marquez di lintasan, turut angkat bicara soal insiden ini. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Dovi memberikan pandangan yang cukup menarik. Marc luar biasa, dia mengendarai motor dengan sangat baik. Sesekali dia membuat beberapa kesalahan kecil karena terlalu percaya diri. Namun dia menunjukkan bahwa dia menguasai motor. Katakan saja bahwa sesekali dia bisa saja membuat kesalahan kecil. Semoga kita baik-baik saja dengan itu, untuk sementara waktu. Ujar Dovizioso dengan nada penuh penghargaan. Menurut Dovizioso, karakteristik Marquez yang agresif dan selalu berada di limit performa adalah bagian dari identitasnya sebagai pembalap. Meski pendekatan itu kadang membawa risiko seperti crash di Jerez, itu juga yang membuat Marquez menjadi pembalap fenomenal yang telah mengoleksi 8 gelar juara dunia. Banyak pembalap mengalami crash karena tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tapi Marc, dia jatuh karena dia tahu persis apa yang dia lakukan, dan dia mengambil risiko itu dengan sadar. Itu beda, tambah Dovi. Pernyataan ini seolah menegaskan bahwa insiden tersebut tidak sepenuhnya merupakan kegagalan, melainkan bagian dari proses eksplorasi batas kemampuan motor Ducati dan dirinya sendiri. Sebuah gaya balap khas Marquez yang telah menjadi bagian dari legenda MotoGP. Di sisi lain, Marc Marquez sendiri juga tidak menyangkal bahwa dirinya terlalu percaya diri saat melewati tikungan yang akhirnya membuatnya terjatuh. Dalam pernyataan usai balapan, Marquez berkata, "Itu adalah crash pertama di tikungan kiri musim ini. Jadi saya percaya pada diri sendiri dan saya berkata oke, saya akan tetap di racing line. Namun itu tidak mungkin. Tetapi saya terlalu percaya diri." Kejujuran dan keterbukaan Marquez dalam mengevaluasi insiden tersebut juga menuai pujian.
Tidak sedikit fans yang mengapresiasi sikap dewasa pembalap berusia 32 tahun itu dalam menanggapi kegagalannya. Alih-alih menyalahkan faktor luar, Marquez memilih untuk mengakui bahwa kesalahan itu berasal dari dalam dirinya sendiri, sebuah mentalitas yang jarang dimiliki oleh para pembalap di level tertinggi. Namun terlepas dari insiden ini, performa Marc Marquez sepanjang akhir pekan di Jerez tetap impresif. Ia tampil konsisten di setiap sesi latihan, mencatat waktu tercepat di sesi kualifikasi, dan memimpin balapan di awal lomba. Semua itu menunjukkan bahwa dirinya telah beradaptasi dengan sangat baik bersama Ducati, tim yang musim ini resmi menjadi rumah barunya setelah bertahun-tahun bersama Repsol Honda. Performa tersebut juga menjadi sinyal kuat bahwa Marquez masih menjadi salah satu kandidat juara dunia musim ini. Meskipun harus merelakan posisi puncak klasemen kepada adiknya, Alex Marquez, jarak poin antar pembalap masih sangat rapat. Dengan masih banyak seri yang tersisa, peluangnya untuk merebut kembali posisi teratas masih sangat terbuka. Alex Marquez sendiri tampil memukau di Jerez. Adik kandung Mar itu mencetak kemenangan perdananya di kelas utama MotoGP, sekaligus menorehkan sejarah pribadi sebagai pemenang MotoGP Spanyol 2025. Kemenangan ini sekaligus membuat Alex memimpin klasemen sementara dan membuka babak baru rivalitas saudara di ajang tertinggi balap motor dunia. Melihat performa kakak beradik Marquez yang saling bersaing di papan atas klasemen, banyak pihak meyakini bahwa musim ini akan menjadi salah satu musim paling kompetitif dan menarik dalam sejarah MotoGP. Di tengah semua drama, crash, dan momen-momen brilian, satu hal yang pasti, nama Marquez, baik Marc maupun Alex, akan terus menjadi sorotan utama di setiap balapan.